penggunaan lewat dan kurang, lebih atau kurang. Nah, maksudnya bagaimana lebih atau kurang? Kalau lebih, maka dalam bahasa Arab kita menyebutnya sebagai wa. Wa itu lebih atau lewat. Ya, masalan, contoh. Ini ya. Di sini disebutkan jam 1 lebih 15 menit. Atau jam 1 lewat 15 menit. Nah, maka kita mencari di sini yang menggunakan wa. Jam 1 kan as-sa'atul wahidah. Maka kita cari yang ada wa. Di sini ada as-sa'atul wahidah wa ruba. Nah, wa itu artinya lebih. Rubu'u itu artinya adalah 1/4. Maka kalau ditarik garis jawabannya adalah yang ini. Ya. Selain wa, ada juga illa. Penggunaan illa. Bagaimana contoh penggunaan illa? Misalnya pada jam yang ini ya, ini bisa. Ini contoh jam dengan penggunaan illa. Bisa kita lihat. Kalau dalam bahasa Indonesia ini jam berapa? Jam 8 kurang 15 menit. Jam 8 kurang 15 menit. Apa bahasa Arabnya jam 8 kurang 15 menit? Siapa yang bisa? Silakan, coba. Jam 8 kurang 15 menit. Siapa yang tahu apa bahasa Arab dari jam 8 kurang 15 menit? Dini, Aisyah, atau Eza? Siapa yang tahu kira-kira? As-sa'atu as-samina illa rub'u. Illa rub'u. Jawabannya adalah yang ini ya. As-sa'atu as-samina illa rub'an. Jam 8 kurang 15 menit. Ya, jadi ini adalah cara membaca jam menggunakan kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Oke, kita akan lanjutkan. Oh iya, selain rubah ada juga nisf. Nisf itu artinya adalah setengah jam atau 30 menit. Nah, ini sebagai contoh. Di sini ada jam berapa ini? Siapa yang tahu kalau dalam bahasa Indonesia jam berapa ini? Angka jarum panjangnya berada di Setengah empat. angka 6. Iya, betul. Bukan. Afwan. Bukan setengah 6, coba. Cek lagi. Jarum pendeknya, Setengah empat. iya betul. Setengah 4. Ya. Jadi, jarum pendeknya di antara angka 3 dan 4. Jarum panjangnya di angka 6. Ini adalah jam setengah 4. Atau bisa juga kita menyebutnya jam 3 lebih 30 menit. Ya, setengah 4 atau jam 3 lebih 30 menit. Nah, kira-kira yang manakah jawabannya? Siapa yang tahu bahasa Arabnya jam 3 lebih 30 menit? As-sa'atus salisah wan nisf. Ya, betul. Di sini ada as-sa'atu as-salisah wan nisf. Nih, ya, as-sa'ah artinya adalah jam, as-salisah adalah 3, wa artinya adalah lebih, nisf artinya adalah
30 menit atau setengah jam. Jadi di sini bahasa Arab dari setengah 4 adalah as-sa'atu, as-salisah, wan nisal. Jadi ada kosakata yang harus kita pahami dalam membaca jam, yaitu yang pertama adalah penggunaan angka dalam jam. Angka itu kalau biasa kan wahid, isnani, salasa, arba, khamsa. Nah, kalau dalam membaca jam, kita menggunakannya wahidah, saniyah, salisah, robi'ah, khomisah, sadisah, sabi'ah, sampai asyirah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika membaca sebuah jam, kita harus tahu bahasa Arabnya lebih, kurang, seperempat, dan setengah jam. Ya, lebih bahasa Arabnya adalah wa, kurang bahasa Arabnya adalah ila. Lebihnya seperempat berarti ila ruba'an. Ya. Kalau lebihnya atau kurangnya setengah jam berarti wan nisaf, lebihnya 30 menit. Jadi cara membaca jam kita harus tahu kosakata angka, kurang, lebih, lalu setengah jam, seperempat jam. Itu yang ada di sini. Oke, baik. Sampai sini bisa dipahami bagaimana cara membaca jam? Bisa ya? Oke, baik. Kita akan lanjutkan sekarang. Unzur wa uktub al-kalimah. Nah, sini ada contoh jam. Lihat, tulislah dalam sebuah kalimat. Nah, kita sebutkan saja. Di sini ada gambar jam yang berwarna pink. Dalam bahasa Arab, jam berapakah ini? Jam yang berwarna pink. Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan. As-sa'atu rabi'ah. Iya, betul. As-sa'atu ar-rabi'ah. Oke. Ini betul. As-sa'atu ar-rabi'ah atau jam 4. Ya. Lanjut. Jam berapakah ini? Yang berwarna merah. Ya, merah. Ayu sa'atil an. Siapa yang bisa? Yang berwarna merah ini jam berapa? As-sa'atu sabi'ah. As-sa'atu as-sabi'ah. Sa'atu as-sabi'ah. Jam 7. Ya, sabi'ah artinya 7. Ya, benar. Lanjut. Ini sudah ya. Sekarang yang berwarna kuning. Jam berapakah ini? As-sa'atu Aisyah, saniyah. Iza atau Deni? As-sa'atu as-saniyah. Ya, benar. Ini adalah jam 2. Saniyah artinya 2. Oke, kita lanjut. Yang berwarna orange. Jam berapakah ini? Siapa yang bisa? Dini As-sa'atu atau Eza? As-sa'atu. Jam berapa? as-sa'atu at-tasi'ah. Iya, betul. As-sa'atu at-tasi'ah. Jam 9. Lanjut lagi. Jam berapakah ini yang berwarna hijau?
Yang berwarna hijau, jam berapakah ini? Siapa yang bisa? Jam berapakah ini? Aisyah, mungkin tahu, atau Denny, atau Iza lagi juga boleh. Ya, oke. Ini adalah jam 11. Apa bahasa Arabnya jam 11? As-sa'atul wahidata asyar. Al-sa'atul wahidata asyroh. Oke, kita perbaiki sedikit. 11. Dalam membaca jam, kita tidak menyebutnya wahidata asyroh, tetapi al-hadiyata asyroh. Al-hadiyata asyroh. Coba di sini ada jam 11 tidak ya? Satu. Nah, ini dia. Jam 11. Bisa diperhatikan. As-sa'atul hadiyata asyroh. Jam 11 yaitu adalah as-sa'atul hadiyata asyroh. Kalau al-wahidah itu yang jam 1 saja. Al-hadiyata asyroh. Sama juga kalau 11 kita tidak menyebutnya wahid asyar, tetapi ihda asyar. Kalau jam 11-nya al-hadiyata menjadi al-hadiyata. Oke, baik. Ini sudah yang bagian atas. Sekarang kita ke yang bagian bawah. Ini sudah ada lebih dan kurangnya. Coba kita lihat apakah sudah paham cara membacanya. Jam berapakah ini yang Pak Denny tunjuk menggunakan tanda panah? Dalam bahasa Arab, siapa yang bisa? As-sa'atut tasi'ah wan nisaf. Oke, betul. As-satu at-tasi'ah wan nisf. Berikutnya yang di sebelah kirinya. Jam berapakah ini? Siapa yang bisa? Silakan. As-sa'atul asyirah wan nisaf. Oke, betul lagi. As-sa'atul asyirah wan nisf. Jam 10 lebih 30 menit. Sekarang yang ada di tengah. Jam berapakah ini? As-sa'atul wahidah wa ruba'. Iya, betul. As-sa'atul wahidah warruba. Jam 1 lebih 15 menit. Oke, lanjut berikutnya. Jam berapakah ini? Yang ditunjukkan dengan tanda panah. As-sa'atus sabi'ah wa ruba'. As-sa'atus sabi'ah warruba. Oke, baik. Benar. Al-akhir. Yang terakhir, jam berapakah ini? As-sa'atul wahidah wan nisaf. Ya, betul. Jam 1 lebih 30 menit. As-sa'atul wahidah wan nisaf. Oke. Nah, di sini ada Iqra wa ta'ammal, at-tarakib, kaidah. Jadi di sini
ada beberapa kalimat ya tentang teks cerita. 1, 2, 3, ya ada 3. Yaitu dengan domir yang berbeda. Masih ingat domir nggak? Apa artinya domir? Siapa yang masih ingat? Ma makna domir? Domir itu adalah subjek. Subjek itu pelaku. Ya, pelaku itu bisa saya, bisa kamu, bisa dia, bisa kamu perempuan, bisa dia perempuan, bisa mereka. Ya. Nah, di sini menyesuaikan yang pertama dengan domirnya ana. Apa artinya ana? Saya. Saya. Yang kedua domirnya anta. Apa artinya anta? Kamu laki-laki. Iya benar, kamu laki-laki. Dan yang ketiga domirnya adalah anti. Kamu perempuan. Kamu perempuan. Apa sih perbedaan dari penggunaan 3 domir ini? Nah, kita lihat bersama-sama. Yang pertama ada ana. Ana artinya saya. Domir ana ini ketika digunakan sebagai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang sedang dikerjakan. Maka awalan fi'il mudhari' diawali dengan huruf alif. Ya. Di sini ada ata'allamu. Lalu berikutnya ada ajlisu. Lalu berikutnya ada aqra'u. Lalu ada aktubu. Dan berikutnya ada asma'u. Ini domir ana. Setiap domir ana kalau digunakan dalam fi'il mudhari' atau kata kerja yang sedang dikerjakan, maka awalannya menggunakan huruf alif. Ini ata'alamu depannya alif. Ajlisu depannya alif. Aqra'u depannya alif. Aktubu depannya alif. Asma'u depannya alif. Ya, alifnya alif fathah. Ya, bukan alif kasroh. Apalagi doma. Nah, sekarang kita coba apa arti dari kata yang digunakan pada fi'il mudhari ini. Ata'allamu al-lugha al-arabiyyah. Al-lugha al-arabiyyah artinya bahasa Arab. Kira-kira apa arti dari ata'allamu? Siapa yang tahu? Ata'allamu artinya adalah belajar. Saya belajar bahasa Arab. Belajar. Saya sedang belajar bahasa Arab. Jadi artinya adalah saya sedang belajar bahasa Arab. Nah, di sini ada fisaati samina waruba. Ini adalah asa'ah asamina waruba. Jam 8 lebih 1/4. Ruba artinya 1/4. Lalu berikutnya, yang kedua, ajlisu alal kursi. Alal kursi itu artinya adalah di atas kursi. Nah, berarti arti dari kata ajlis ini, Duduk. ya betul, kegiatan yang dilakukan di atas kursi itu adalah duduk. Saya duduk di atas kursi. Nah, jadi ketika ada penggunaan kata ajlisu, ini kan A-nya ini kembali ke ana. Nah, berarti dia yang duduk itu adalah saya. Jadi ketika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah saya duduk. Kalau yang atas ini berarti saya belajar. Ya. Jadi huruf alif ini sudah bisa digunakan dalam artiannya di dalam bahasa Indonesia sebagai saya.
Karena ini berasal dari ana, alifnya ini. Baik, sekarang yang ketiga. Aqra'ul kitabah. Kira-kira apa artinya aqra'ul kitabah? Kitab itu artinya buku. Nah, buku itu diapain? Dibaca. Buku. Iya, betul. Berarti kalau aqra'ul kitabah artinya adalah Saya membaca. oke, saya membaca kitab, saya membaca buku. Ya. Oke, lanjut lagi yang keempat. Di sini ada aktubu ad-darsa. Darsa artinya pelajaran. Aktub, siapa yang masih ingat? Aktub, menulis. Ya, saya, kalau aktubu berarti menjadi saya sedang menulis pelajaran. Ana aktubu ad-darsa. Saya sedang menulis pelajaran. Baik. Lanjut yang ke berikutnya, yang kelima. Asma'u qira'atal ustazi. Qira'atal ustazi. Bacaan guru. Nah, asma'u artinya adalah mendengar. Siapa yang mendengar? Saya. Saya. Ya, saya mendengar bacaan guru. Guru. Asma'u qira'atal ustazi. Atau saya sedang mendengar bacaan guru. Jadi fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dikerjakan itu berlaku untuk kegiatan yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Itu adalah fi'il mudhari. Nanti ada lagi, kalau kata kerja yang sudah dikerjakan, dia menggunakannya tidak seperti ini. Ya, nanti ada lagi namanya fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang sudah dikerjakan. Nanti kita akan belajar tentang fi'il mudhari, fi'il madhi, satu lagi fi'il amr, yaitu kata perintah. Oke, baik. Berikutnya. Nah, sekarang domirnya adalah diganti dari yang tadi ana menjadi anta. Perhatikan. Untuk menggunakan fi'il mudhari dengan domir anta, ini anta ya artinya kamu laki-laki. Nah, berarti cara menggunakannya adalah, nah tadi yang fi'alnya, kata kerjanya, tata'allamu, tajlisu, taqra'u, taktubu, tasma'u, awalannya menggunakan huruf ta. Ya, menggunakan huruf ta. Bisa dilihat di sini. Tata'allamu, depannya ta. Tajlisu, depannya ta. Taqra'u, depannya ta juga. Taktubu juga ta. Tasma'u juga depannya ta. Nah, kenapa depannya ta? Ada yang tahu nggak? Karena Domirnya anta. iya, betul. Domirnya anta. Ya, huruf mudhoro'ah atau huruf yang digunakan dalam fi'il mudhari untuk domir anta itu adalah ta. Ya, ta di depan fi'il tersebut. Tata'allamu, tajlisu, taqra'u, taktubu, tasma'u. Kalau tadi domirnya ana depannya a. Ata'allamu, ajlisu, aqra'u, aktubu, asma'u. Tetapi kalau dia domirnya anta, depannya berubah semua. Bukan alif lagi, tetapi berubah menjadi ta. Ya, terus bagaimana cara kita memahami artinya? Nah, kalau yang di atas tadi, ata'alamu, itu artinya adalah saya sedang belajar. Nah, kalau tata'alamu diganti sayanya menjadi anta atau kamu laki-laki. Jadi, arti dari tata'alamu adalah kamu laki-laki sedang
belajar. Ya. Belajar apa di sini? Al-lugha al-arabiyah. Tata'allamu lugha al-arabiyah, maka artinya Belajar bahasa Arab. ya, kamu laki-laki dalam tanda kurung gitu ya. Kamu sedang belajar bahasa Arab. Bisaati asania wan nisaf. Jam berapa ini? Belajar bahasa Arabnya Jam dia? 2:30. Iya, betul. Jam 2:30 menit. Ya. Anta tata'alamu al-lughah al-arabiyah. Kamu sedang belajar bahasa Arab fi sa'asaniyah wa nisf. Di jam 2:30. Oke, sekarang anta tajlisu alal kursi. Berarti artinya apa? Dia, dia laki-laki duduk di kursi. Nah, masih belum tepat karena domirnya anta, bukan huwa. Anta artinya adalah, Kamu laki-laki sedang duduk di atas kursi. ya betul, kamu laki-laki sedang duduk di atas kursi. Lalu berikutnya, anta taqra'ul kitaba. Artinya adalah, Kamu laki-laki membaca buku. ya benar. Lalu, anta taktubu ad-darsa. Artinya adalah, Kamu laki-laki menulis pelajaran. iya betul. Yang terakhir, anta tasmau qira'atal ustazi. Artinya adalah, Kamu laki-laki mendengar bacaan Ustadz. oke, benar. Nah, ini perbedaan ana dan anta. Nah, sekarang yang ketiga di sini. Sebenarnya domir ada banyak ya, tapi kita sebagai awalan di sini 3 dulu. Ana, anta, dan anti. Nah, sekarang bagaimana dengan domir anti? Anti artinya adalah kamu perempuan. Ya, di sini berarti menggunakannya adalah, nah ini agak sulit nih. Kalau anti dia awalannya seperti anta, menggunakan huruf ta. Tetapi di akhirannya dia menggunakan ya dan na. Jadi ya-nya ya sukun, na-nya na fathah. Dari kata tata'allamu berubah menjadi tata'allamina. Dari tajlisu dia berubah menjadi tajlisina. Ya, dari takro'u menjadi takro'ina. Dari taktubu menjadi taktubina. Dari tasma'u menjadi tasma'ina. Ini agak beda sendiri dari antara beberapa domir yang lainnya. Ya, kalau anti, dia akhirannya itu harus atau perlu ditambahkan dengan ya dan na. Nah, itu bedanya anti. Domir yang lainnya, huwa, hiya, hum, itu akhirannya tidak ada ininya, ya, na-nya. Yang ada hanya anti saja. Jadi ini yang anti ini memang agak sulit karena akhirannya harus ditambahkan ya dan na dan huruf akhirnya berubah. Ya, yang misalnya contoh di atas tata'allamu. Ini kan domah mu-nya. Nah, ketika dia anti berubah jadi kasroh, jadi tata'allami. Karena setelahnya mau dilanjutkan dengan ya kasroh dan na fathah, nun fathah. Ya. Jadi tata'allamina, tajlisina, taqra'ina, taktubina, tasma'ina. Ini adalah perubahan untuk domir anti. Kalau artinya sama, tinggal diganti domirnya saja. Anti tata'allamina lughah al-arabiyyah fi sabi'ah tamaman. Berarti artinya kamu perempuan sedang belajar bahasa Arab di jam 7 tepat. Tamaman artinya tepat. Anti tajlisina alal kursi. Kamu perempuan sedang duduk di atas kursi. Sama juga. Anti takro'inal kitaba. Kamu perempuan sedang membaca buku. Anti taktubina ad-darsa. Kamu perempuan sedang menulis pelajaran. Anti tasma'ina qira'atal ustazi.
kamu perempuan sedang mendengarkan bacaan guru. Jadi perbedaan antara ketiganya itu adalah pada awalan huruf yang pertama, ana ata'alam, anta tata'alam. Nah, khusus untuk anti, perbedaannya juga di akhir kata fi'ilnya. Jadi ditambah dengan ya dan na. Oke, baik. Sampai sini bisa difahami, Dini, Aisyah, dan Iza? Bisa. Bisa ya? Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita istiqomah dalam mempelajari, dalam menuntut ilmu khususnya bahasa Arab. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi nanti di pekan depan pada hari Sabtu berikutnya. Baik, hayanah tatim dari sana kita akhiri pelajaran kita fi hadza sobah pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron astafikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.